Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Ketemu lagi di channel ini. Yang belum subscribe channel ini untuk mensubscribe dan dapatkan materi-materi terbaik di channel ini, insya Allah. Kawan-kawan semua, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu jangan marah. Teman-teman ada nggak yang pada hari ini lagi ingin memiliki sesuatu, ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita belajar sebuah grafik yang dibuat oleh Dana Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya Spiritual Capital, dan juga kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa marah itu bisa menghilangkan keajaiban. Marah itu bisa membuat seseorang akhirnya, misalkan nilai seseorang itu dia pengen haji, nilai haji itu 100. Lalu kemudian dia udah berusaha, dia udah berdoa, dia berbuat baik, nilainya 80. Nilai haji berapa? 100. Sebentar lagi dia mau dapatkan keajaiban, tapi karena dia marah itu set, turun ke titik 0 lagi. Maka itulah orang yang marah. Dan Nabi mengatakan di dalam hadisnya, kamis shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Maka itulah orang yang marah. Bahkan orang marah itu seperti ular. Kawan-kawan tahu ular ya? Ular kan hanya punya satu prinsip dalam kehidupannya. Ketika ketemu dengan tikus, prinsip ular apa? Gigit, lilit, makan. Ketemu dengan ayam atau kambing, prinsipnya masih sama? Masih sama. Gigit, lilit, makan. Suatu hari ular masuk ke bengkel petani. Lalu kemudian ada gergaji di sana. Lalu kemudian prinsipnya masih sama, yaitu gigit, lilit, makan. Belum sempat dia kemudian memakan gergaji itu, tubuhnya sudah terbelah. Maka itulah orang yang marah. Ketika kita marah, maka yang terjadi adalah luka di mana-mana. Marah itu meninggalkan luka di hati orang. Maka kalau kita pengen dapatkan keajaiban, jangan marah. Bahkan Nabi mengatakan, la taghdab, saya ulangi, walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Surga itu nggak cuma di akhirat, kawan-kawanku, tapi terkabulnya doa. Allah mudahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan adalah surga kehidupan di dunia. Maka kawan-kawan semua, kontrol amarah kita. Maka jadilah kita orang yang tidak boleh marah selama-lamanya. Siap? Siap ya? Insya Allah. Kalau pengen dapatkan keajaiban, bahkan penduduk surga itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Penduduk surga itu adalah yang berlemah lembut. Maka ayo, kemudian jangan sampai kita marah, karena marah itu menyebabkan keajaiban menjadi hilang. Ada sebuah kisah. Kisah ini saya dapatkan dari salah satu training spiritual parenting, yaitu sebuah kisah Qotiyah. Qotiyah ini, kawan-kawan semua, dia berusia 4 tahun. Dia sangat suka sekali menggambar. Jadi kalau ada kertas putih, Qotiyah biasa menggambar di kertas putih. Suatu hari ayahnya bekerja dan ayahnya nggak bawa mobil. Ibunya juga bekerja. Mobil ayahnya ini berwarna putih. Qotiyah kemudian berada di garasi mobil ayahnya yang berada di rumah. Dan di dekat mobil itu ada paku. Karena mobil ayahnya berwarna putih, yang ada di pikiran Qotiyah, dia ingin menggambar di mobil ayahnya, sebagaimana dia menggambar di kertas putih yang biasa dia menggambar. Lalu kemudian dia memulai seret, ya, seret. Bagus nggak kawan-kawan? Bagus. Bagi Qotiyah itu adalah dunia yang indah. Lalu kemudian ketika ayahnya pulang, apa kata Qotiyah? Ayah, lihat gambaran Qotiyah ayah, bagus atau tidak ayah? Langsung wajah ayahnya merah. Lalu kemudian ayahnya mengambil
penggaris besi. Lalu ayahnya bilang, mana tangan kamu? Sini tangan kamu. Tangan Kotia dipukul kawan-kawan semua. Dasar anak nakal, dasar Anda nggak tahu susahnya cari duit, dasar Anda nggak tahu diri. Itu ayahnya nggak berhenti, sampai kemudian tangan Kotia berdarah dan ayahnya baru berhenti. Malam harinya Kotia masih menangis. Dia cerita sama ibunya, dia nggak paham, dia salah apa. Lalu kemudian besoknya Kotia demam, tapi dia masih main sama kawan-kawannya. Hari ketiga, demamnya makin tinggi. Kemudian orang tuanya membawa ke dokter dan diresepkan sebuah obat. Hari ke-7 atau ke-8, kedua orang tuanya ini sangat sibuk sekali. Mereka bekerja di luar kota. Tangan Kotia biru sampai atas. Lalu kemudian mereka sebagai kedua orang tua, mereka gemetar kawan-kawan. Lalu mereka membawa ke sebuah dokter. Dan dokter menyodorkan sebuah kertas amputasi persetujuan pemotongan tangan Kotia. Mereka gemetar kawan-kawan. Istrinya mengatakan, kamu sih, kenapa kamu marah seperti itu? Kenapa kamu melampiaskan marah seperti itu? Kamu telah mengambil hidupnya. Kemudian dokter mengatakan, Pak, bisa Bapak tanda tangani, Pak. Ya gimana dok? Saya nggak tega. Apa kata dokter? Ya Bapak tinggal pilih. Bapak mau selamatkan nyawanya atau mau selamatkan tangannya? Lalu kemudian dengan tanda tangan yang tidak biasa, ayahnya mensetujui pemotongan tangan Kotia. Besoknya setelah kemudian Kotia selesai operasi, dia diperban. Lalu kemudian ketika dibuka matanya, ada dialog seorang anak dan seorang ayah. Apa kata Kotia? Ayah, Kotia janji nggak akan coret-coret lagi mobil ayah. Kotia janji nggak akan jadi anak nakal lagi seperti yang ayah bilang kemarin. Tapi tolong ayah bilangi sama dokter, bisa nggak dokter balikin tangan Kotia? Kawan-kawanku semua, bisa tangan Kotia balik? Enggak. Kita telah mengambil nyawa Kotia. Dan itu bukan cerita tentang Kotia. Bukan 1-2 kisah seperti ini. Ada banyak Kotia-Kotia lain di luar sana. Maka itulah kita ketika kita marah kepada anak kita. Dan jangan sampai kemudian kisah seperti Kotia ini terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya gampang. Kalau misalkan orang tuanya nggak marah, dia tinggal telepon. Ya, nggak apa-apa nak. Ini mah gampang. Ya, ayah doain Kotia jadi anak sukses, yes. Ayah doain Kotia jadi pelukis nomor 1 paling hebat di dunia, yes. Gak apa-apa nak, gambaran Kotia bagus. Tinggal telepon bengkel langganannya. Ini mobilku tercoret-coret. Ya, kemudian dibawa ke bengkel, ternyata hanya habis 4 juta atau 5 juta. Pertanyaannya, tangan Kotia selamat nggak? Selamat. Karena kenapa? Karena nggak marah. Maka kalau kita pengen dapatkan keajaiban dekat dengan pertolongan Allah, maka kita tidak boleh marah selama-lamanya. Bahkan di dalam hadis Nabi, barang siapa yang dia mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melakukannya, maka kata Nabi, silakan memilih bidadari yang mana saja yang engkau suka dan kehendaki. Masya Allah. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berkarakter penghuni ahli surga, menjadi pribadi yang penuh dengan akhlakul karimah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.